Halo, selamat sore semuanya. Good afternoon. Hari ini kita akan mempelajari materi kita mengenai pronoun. Nah, ini topik dasar juga karena tanpa pronoun itu kita tidak bisa nanti membuat kalimat atau memahami kalimat. Karena ini pronoun ini akan menjadi subjek dan objek untuk membuat kalimat. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia pronoun. Ya, pronoun kalau di bahasa Indonesia adalah kata ganti, ya. Kata ganti. Kata ganti di sini maksudnya gini. Maria boleh kita ganti menjadi she, atau Maria itu bisa menjadi her, ya, miliknya, ya, hers. Kalau her book, ya, ada kata bendanya. Jadi she, her, hers, nanti itu menjadi pronoun dari jenis kelamin perempuan, tapi satu orang. Nah, kita akan membahas ini. Oke. Ya, apa sih pronoun itu? Kita masuk ke sini ya. Ya, pronoun adalah diartikan sebagai sebuah kata atau frasa yang digunakan untuk mengganti pengganti, a substitution, sebagai pengganti dari sebuah kata benda atau frasa yang mengandung kata benda. Ya. Jadi di sini kita secara spesifik saya kelompokkan dulu ya. I kelompoknya jadi me, mine, you nanti menjadi your, yours, ya. He menjadi him dan his, she, her, hers, it, its, we, us, our, they, them, theirs, this, these, that, those. Nah, ini adalah pronouns, ya. Oke. Dari sini kita melihat bahwasanya banyak banget pronouns. Karena pronoun itu nanti bisa menjadi subjek. Contohnya kalau subjek nanti kita saya masukkan dulu untuk beda warna ya. Subjek nanti bisa ya, subjek itu ada I, sorry, tidak bisa ya. Jadi ada I, ada you, ada he, she, it, we, they, this, these, that, those. Nah, kalau objek nanti objeknya dari I menjadi me, ya. Objek you tetap jadi you, ya. Ini adalah objek yang saya garis bawahi. He nanti menjadi him objeknya. She menjadi her objeknya. It juga nanti objeknya tetap jadi it, ya. We objeknya menjadi us, they objeknya menjadi them, ya. Sedangkan ini saya kasih tanda bintang, ini adalah kata tunjuk benda nanti ya. Nanti mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, ini adalah kata ganti untuk kepemilikan benda. Mine itu milikku, yours milikmu, his miliknya, hers miliknya perempuan, his miliknya laki-laki, its miliknya untuk benda, ours milik kami atau milik kita, theirs milik mereka. Jadi katanya sebuah pronoun ini, satu pronoun ini bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek, atau objek dari sebuah preposisi, ya, dan bisa takes place, menggantikan posisi, menggantikan orang, benda, hewan atau sesuatu, gitu ya. Menggantikan orang, person itu contohnya kalau Maria menjadi she, kalau misalkan place, mall menjadi it, animal, the cat menjadi it, thing, a book menjadi it. Nah, ya. Jadi banyak gunanya kita mempelajari pronoun ini ya. Karena masih sering salah. Contohnya she loves I, bukan she loves I. Karena saya itu dia mencintaiku, ku adalah sebagai objek, berarti she loves me. Ya. Saya ingin bertemu dia. Dianya itu laki-laki. I want to meet he. No, I want to meet him. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika
nya atau dia, mereka, saya sebagai objek, pakailah tadi me, you, him, her, it, us, them. Tapi kalau saya, mereka, dia sebagai subjek, pakailah I, you, he, she, it, we, they. Nah, jadi lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini contohnya, ya. Personal pronoun. Personal pronoun itu adalah yang menggantikan ya bisa sebagai subjek dan objek. Di personal pronoun ini adalah kata ganti untuk persona, ya. Persona itu adalah untuk orang atau benda, ya. Contohnya gini. Ini sebagai subjek, ya. They play basketball together. Jadi they di sini bukan them, karena mereka ini, mereka itu sebagai subjek itu jadi they, ya. Oke. You tetap you, ya. You sebagai subjek, you sebagai objek. Gampang banget. Kalau she, lihat, she is funny. Bukan her is funny, tapi she is funny. Dia lucu. Kita pakai she di sini, bukan her. Karena posisi dia di sini sebagai subjek. I di sini, bukan me. Me, am, langsung salah. Harusnya I am. I am an English teacher. Ya. Oke, untuk sebagai subjek yang ini, nah, objek lihat ini. Forgive them, bukan give they, tapi them, karena mereka di sini sebagai objek. Tony knows her, Tony mengenalnya. Nya untuk perempuan sebagai objek itu her, bukan she. Jadi Tony knows she, salah. Harus Tony knows her. I know him, bukan I know he, karena dia di sini, dia laki-laki sebagai objek, berarti him. I know him, saya mengenalnya atau mengenal dia. She's calling you. Saya bilang tadi you sebagai subjek, you sebagai objek, ya. Oke, itulah posisi contoh kalimat yang melihat posisi subjek dan objek. Oke. Nah, di sini tadi ada subjek, ada objek. Nah, kita di sini possessive pronoun. Apa sih possessive pronoun? Berasal dari kata possess, artinya memiliki, possess, ya. Possessive artinya sifatnya memiliki. Jadi kalau kamu melihat kata my, pasti nanti ada bendanya di depan. Ya, contohnya my book, buku saya atau bukuku. Contohnya rumah kami atau rumah kita, our house, ya. Jadi ada kata benda setelah kata-kata ini, my, our, your, his, her, it's, their. Nggak ada arti kata-kata ini tanpa ada benda di depannya. Ya. Contohnya temanmu, your friend. Ya. Your friend. Jadi my, our, your ini, ya, ini harus ditambahkan dengan kata benda di depannya, ya, semua, ya. Oke, jadi dari sini kalian sudah memahami penggunaan possessive pronoun. Jadi tidak ada fungsi tidak ada arti my. Sebelum ada kata benda di depannya, my itu tidak artinya. My book baru ada artinya bukuku. Ya, our house, rumah kami. Your friend, temanmu. Oke. His girlfriend, pacarnya. Her mother, ibunya. Its color, warnanya. Their homework, PR mereka, gitu ya. Jadi ada kata benda yang mengikutinya. Nah, di sini beda banget antara possessive pronoun dengan independent possessive pronoun. Ya. Kalau ini namanya possessive pronoun sebagai adjective atau disebut dengan possessive adjective. Kenapa disebut adjective? Karena ini guys, ya, ini semua my, our, your, is, theirs ini berfungsi sebagai kata sifat. Sifat siapa? Sifat bendanya. Jadi my book, buku yang sifatnya milikku. Our house, rumah yang sifatnya kami. Jadi rumah kami. Jadi disebut dengan possessive adjective pronoun. Nah, sedangkan ini independent possessive pronoun artinya sudah di sini bendanya.
Mine artinya milikku. Orang sudah paham. Milikku. Ours, milik kami. Yours, milikmu. His, miliknya. Hers, miliknya untuk perempuan. His, untuk miliknya laki-laki. Its, miliknya untuk benda. Theirs, milik mereka. Di sini tanpa benda, jadi ini tidak ada benda, ini berdiri sendiri. Sedangkan ini tidak boleh berdiri sendiri, harus ada kata benda di depannya. Jadi sudah paham ya? Contohnya my book, ya bisa kita gantikan milikku, mine. Ya, rumah kami berarti milik kami, berarti ours. Ya. Your friend, temanmu, milikmu, yours. Gitu. Dan keunikannya, lihat di sini diakhiri dengan SSSS selain mine, gak ada mines, ya adanya mine. Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. Miliknya, miliknya, miliknya. Oke, jadi sudah paham ya? Kalau ini tidak boleh berdiri sendiri karena harus ada kata benda di depannya. Kalau ini memang bendanya, orang sudah paham bendanya sudah ada di dalam kata itu. Mine, milikku. Orang sudah paham. Oh, contohnya gini, buku siapa ini? Itu milikku. Iya, milikku. Diterjemahkan hanya mine. Oke, itu namanya independent possessive pronoun. Sedangkan ini possessive adjective pronoun. Kenapa disebut adjective? Karena ini menjadi kata sifat untuk benda yang ada di depannya. Paham? Ya, mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, ini contoh secara khusus tadi mengenai possessive dan possessive pronoun, possessive determiner, oke, atau possessive adjective. Ya, my. Lihat di sini pemakaiannya. This house bigger than my house. Lihat, my harus ditambah dengan kata benda di depannya. Sedangkan ini enggak. This house is bigger than mine. Rumah ini lebih besar dari milikku. Milikku di sini orang sudah paham. Rumahnya, rumahku. Gitu ya. Jadi mine ini memang sudah menjadi satu kesatuan dengan bendanya. Ya. Sedangkan my itu harus diikuti oleh benda. Contohnya, yang kedua, your wallet. Is this your wallet? Apakah ini dompetmu? Ada bendanya ya, dompetmu. Nah, is this yours? Apakah ini milikmu? Orang sudah paham ketika apakah ini milikmu ditunjukkan bendanya tanpa mengungkapkan bendanya, orang sudah paham. Apakah ini milikmu? Is this yours? Gitu, ya. Orang sudah paham ya. Jadi ingat perbedaan your dengan yours. Nah, ini his dengan his sama, tapi di sini kita lihat konteksnya. Use his car tomorrow morning. Oke, pakai saja mobilnya besok pagi. Kalau ini use his tomorrow morning. Pakailah miliknya besok pagi. Miliknya orang sudah paham ketika di dalam pertanyaan punya siapa? Mobil siapa yang saya pakai besok ya? Pakai aja punyanya. Punyanya artinya mobilnya. Jadi his di sini berdiri sendiri, sedangkan his di sini harus diikuti benda. Oke, ini untuk her. Her diikuti oleh bendanya, her painting, lukisannya. Saya suka lukisannya, lukisan dia. Sedangkan hers, di sini sudah ada bendanya, I like hers. Saya suka kepunyaannya. Apa kepunyaannya? Mungkin sudah paham orang, apakah itu lukisannya, catatannya, ya, kepribadiannya, ya. Hers di sini sudah ada bendanya, sedangkan her harus diikuti oleh benda. Lihat, I can see its fin. Saya bisa melihat siripnya. Ya, its ini untuk kepemilikan benda ya. Sirip berarti ya kita buat saja ikan ya. Saya bisa melihat siripnya. Lihat ini ya not used, tidak ya kepunyaan. Contohnya kita nggak bilang ini makanan siapa, itu makanannya. Nah, makanan kita biasanya di dalam bahasa Indonesia itu makanan kucing itu, gitu ya. Jadi biasanya it's ini jarang dipakai untuk benda ya, untuk sebagai possessive pronoun. Ataupun kalau ada, kita sudah paham it's berarti itu kepemilikannya, kepunyaannya, tapi untuk benda bukan orang ya. Oke, our dan ours. Our harus diikuti oleh kata benda. You can use our lawnmower. Kamu bisa menggunakan pemotong rumput kami. Our ditambah dengan benda lawnmower. Ya. Sedangkan sini you can use ours. Ya.
Contohnya gini, saya tidak punya mobil. Terus kamu bilang, pakai saja punya kami. Punya kami artinya orang sudah paham mobilnya maksudnya ya. Ours berarti kepunyaan kami. Oke, their dengan theirs. You can use their plan ya. Kamu bisa menggunakan rencana mereka ya. Oke, did they show you theirs? Did they show you theirs? Apakah mereka memperlihatkan kepemilikan mereka atau kepunyaan mereka? Bisa aja punya mereka itu misalkan pokoknya benda lah di sini, tapi orang sudah paham ya. Oke. Contohnya PR kita ini susah banget. PR jawaban saya ini masih belum benar. Kamu sudah lihat punya mereka belum? Punya mereka artinya PR mereka. Nah, orang sudah paham ya. Jadi bedakan my dengan mine, your dengan yours, his di sini meskipun sama, bedakan his dengan di sini dengan di sini, her dengan hers, its dengan its meskipun sama, cuma nanti konteksnya berbeda. Our dengan ours, their dengan theirs ya. Jadi di sini sudah paham ya penggunaan possessive determiner dengan possessive pronoun, atau di sini saya sebutkan tadi possessive adjective karena my, your, his, her, its, our, their ini sebagai kata sifat untuk benda yang di depannya. Sedangkan ini tidak ada sifat di sini, memang dia sudah menjadi benda ya. Oke. Nah, itulah untuk possessive pronoun. Ya, kita lanjut sedikit. Ya, apa sih indefinite pronoun? Indefinite artinya tidak tentu ya. Kata ganti tidak tentu artinya kita tidak tahu sama sekali lebih spesifik bendanya seperti apa. Contohnya someone, seseorang. Kita nggak tahu siapa orang itu. Ya, anything, sesuatu. Kita nggak tahu something, sesuatu. Kita nggak tahu sesuatu itu apa. Gitu. Itu namanya pronoun. Ya, jadi biasanya contohnya gini, somebody, seseorang. Ya, some meskipun beberapa, tapi untuk somebody, someone tidak dikatakan beberapa tapi seseorang maksudnya, someone, somewhere, di suatu tempat ya. Jadi some bisa diikuti dengan somebody, someone, somewhere, something ya. Itu namanya indefinite pronoun ya. Non specific things artinya benda-benda yang tidak spesifik ya. Oke, someone bisa aja laki-laki, bisa saja perempuan, bisa saja paman, bisa saja bibi, artinya someone aja, tapi satu orang dia ya. Oke. Ini jenis-jenis indefinite pronoun: all, some, any, several, anyone, nobody, each, both, few, either, none, one, no one. Artinya ini adalah kata ganti yang tidak tentu bendanya ya, yang belum tahu secara spesifik. Kita lihat. Somebody must have seen the driver leave. Seseorang pasti melihat supir itu pergi, gitu ya. Seseorang, tapi tidak jelas siapa dia. Oke, we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Ya, jadi all di sini, we are all tidak spesifik, artinya semuanya mungkin keseluruhan, gitu ya. Oke, I have nothing to declare except my genius. Ya. Tidak ada yang perlu saya katakan kecuali kecerdasan saya, gitu ya. I have nothing. Tidak spesifik dia. Nothing, ya. No dengan thing digabung menjadi nothing. Ini compound word, ya. Tidak ada sesuatu pun, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke refleksif. Apa sih artinya refleksif? Refleksif itu artinya mengenai diri sendiri. Biasanya digunakan untuk kata kerja yang punya objek. Contohnya, saya melukai diri sendiri. Jadi kata kerjanya harus ada objeknya. Melukai kan, melukai siapa? Gitu ya. Oke. Kalau tidur kan tidak ada, tidur apa? Berarti tidur adalah kata kerja yang memang tidak membutuhkan objek. Ya. Oke. Contohnya gini. The dog bites itself. Ya. Anjing itu menggigit dirinya sendiri, badannya sendiri. Jadi itself ini mengenai ke diri si the dog ini, ya. Jadi it menjadi itself, I menjadi myself, you menjadi yourself, she menjadi herself, he menjadi himself, it menjadi itself, we menjadi ourselves, you menjadi yourselves. You ini ada dua ya, yourself ini sebagai
tunggal, you yourself di sini sebagai plural. Themselves dari they, ya. Oke. Jadi artinya reflexive pronoun ini mengenai diri sendiri. Myself berarti diriku sendiri. Yourself dirimu sendiri. Jadi diakhiri dengan self. Ya. Tapi ingat, ini sering kita salah gunakan. His self. Karena kita my, your, his, her. Kita ingat yang tadi yang sebagai possessive adjective loh. Karena mobilnya his car. Ini his self. Bukan his self, tapi himself. Saya warnai ya. Khusus yang ini yang sering salah ya. Saya garis bawah himself dengan themselves. Bukan their selves, tapi themselves ya. Jadi ingat, untuk himself dengan themselves, ini seringkali kita salah, kita tulis his self, bukan, ya, their selves, bukan, tapi themselves. Jadi khusus untuk himself dengan themselves, itu punya keunikan tersendiri. Oke? Ya. Contoh kedua, are you talking to yourself? Apakah kamu bicara ke dirimu sendiri? Ngomong sendirian? Gitu loh maksudnya ya. Oke, jadi self, myself itu artinya pekerjaan tersebut mengenai apa terkena ke diri sendiri atau kita lakukan untuk diri sendiri. Itu namanya reflexive pronoun. Oke, jadi itu secara singkat mengenai pronoun. Tadi ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective. Ya, possessive adjective saya ulang karena disebut dengan adjective karena harus diikuti dengan kata benda. Sedangkan ini possessive pronoun, ini memang sudah ada bendanya di dalam dan memang sudah menjadi benda. Sedangkan my, your, his itu bukan benda tapi diikuti oleh kata benda gitu. Karena ini satu makna dia. My house berarti rumahku. Ya, tidak boleh ku aja tapi rumahku. Ya. Jadi ada tadi subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective pronoun, ada possessive pronoun, ada juga tadi reflexive pronoun dan indefinite pronoun. Jadi mudah-mudahan kalian memahami materi hari ini. Thank you so much. I'm Gunawan Tamunsaribu. Goodbye. I'll see you next week with other topic.